Yang selanjutnya menurut Hanafiyah, lafadz wadih atau jelas. Menurut metode Hanafiyah, lafadz yang jelas dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Urutan ini menggambarkan tingkat kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafadz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi. Yang selanjutnya lafal ghairu wadih atau tidak jelas. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, lafal yang tidak terang artinya itu disebut dengan ghairu wudu al-makna. Yang rincian dan urutan peringkatnya adalah yang pertama kafi, tidak jelas. Yang kedua muskil, lebih tidak jelas. Yang ketiga mujmal, sangat tidak jelas. Yang keempat mutasyabih, paling tidak jelas. Lafal dalam kajian Syafi'iyah dan Jumhur. Yang pertama lafal zarir. Zarir ialah lafal yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh zigot lafal itu sendiri. Tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh siyak al-kalam dan afas itu sendiri masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan dan dapat pula dinasakan pada masa Rasulullah. Yang selanjutnya lafal mu'awal. Takwil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang atau zarir kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut dengan mu'awal. Dalalah dalam kajian Hanafiyah. Yang pertama ibarah nas adalah petunjuk lafal pada suatu makna yang dimaksud dari lafal itu sendiri, baik yang tersurat maupun tersirat. Yang kedua isyarat nas adalah petunjuk lafal pada suatu makna yang tidak dimaksud secara langsung dari lafalnya, tidak pula secara susunannya, tetapi merupakan kelazimannya arti ucapan diungkapkan untuk itu. Yang ketiga dilalah nas. Dilalah nas adalah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut anhu. Karena keduanya yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ilat hukum, di mana dimungkinkan pemahaman atas keduanya yang dilakukan dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar. Yang keempat, I'tidho al-nas ialah petunjuk lafal nas kepada sesuatu makna yang tidak disebutkan. Akan tetapi kebenaran lafalnya dapat dikira-kira atas makna dimaksud secara syarak. Yang selanjutnya, dalalah dalam kajian Syafi'iyah dan Jumhur. Mantuk. Mantuk artinya yang diucapkan. Dalam usul yang dimaksud dengan mantuk ialah suatu lafal atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Yang selanjutnya mafhum. Mafhum ialah yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari mantuk itu. Maka suatu hukum yang diperoleh bukan dari lafal yang disebutkan, baik hukum itu sesuai dengan hukum lafal yang disebutkan maupun berbeda. Inilah yang disebut mafhum. Kajian zigot atau bentuk kata dalam kajian usul fikih. Yang pertama, amar dan nahi. Al-amr, yaitu suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Sedangkan al-nahyu ialah suatu lafal yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. Yang kedua, al-am dan khos. Am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Sedangkan khos ialah lafal yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. Yang ketiga, mutlak dan muqayyad. Mutlak ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal itu adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal tersebut dengan dibatasi oleh sifat keadaan dan syarat tertentu. Yang keempat, hakikoh dan majaz. Hakikoh ialah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan, sedangkan majaz ialah peralihan makna dari makna dasar atau leksikal ke makna lainnya yang lebih luas. Yang kelima, mujmal dan mufassal. Mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya, sedangkan mufassal adalah lafal yang nyata petunjuknya kepada maknanya yang dimaksud dari rangkaian lafal tersebut serta mungkin dimansukkan.
Implikasi ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional dengan syarat istinbat atau mengambil kesimpulan hukum. Ta'arud adillah. Ta'arud adillah adalah sebuah konsep usul fikih yang menggambarkan adanya beberapa dalil syariah yang merujuk kepada satu masalah yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda bahkan berlawanan. Fatwa. Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Ittiba, taklid, dan talfik. Ittiba adalah diterimanya fatwa atau perkataan oleh seseorang yang mana perkataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena sesuatu yang sumber yang jelas. Sedangkan taklid adalah menerima sebuah gagasan seseorang tanpa mengetahui dari mana asal-muasalnya ataupun landasan dari gagasan seseorang tersebut. Dan talfik adalah mengamalkan satu hukum yang terdiri dari mazhab atau lebih. Maqasid asy-syariah. Ulama usul fikih maqasid asy-syariah disebut juga asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.